Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, Ya, story sukses yang kedua yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Seorang leader berasal dari Kebumen yang memiliki latar belakang dulunya hanya seorang mantan pedagang asong Bapak Ibu. Tetapi luar biasa berproses di PT BES, telah meraih semua reward-rewardnya. Siapakah beliau? Mari kita lihat video berikut. profilnya. Mumpung lagi sepi nih mau numpang dagang nih, aku ana lontong tahu minyak angin tisu kolonnya tantimo sok yang persiapan perjalanan jauh. Nyanyi Bapak Ibu. Sekarang aku bahagia. Beliau seorang pedagang asongan 20 tahun menjual cancimen, kacang, kuaci, permen, dan hari ini beliau mendapatkan rumah cash senilai 1 miliar rupiah. Alhamdulillah. Hidupku dulunya seorang pengamen pulang malam, selalu bawa uang recehan, mengejar cita-cita paling mulia, membantu keluarga di rumah. Sekolah dulu ku nggak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah, tetapi aku tak berputus asa, pasti yang kuasa memberi jalannya. Hidup sekali, kudu sukses Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita sambut. Berikan aplaus untuk Bapak Slamet Asmadi. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas. Tahun ini Luxury. Duduk. Joget dulu. Joget dulu enggak? Ayo joget dulu. Musiknya yang keras. Woi, musiknya yang keras. Yes. Bapak Ibu, hari ini adalah sebagian kita bersama. Hidup
Joget lagi terus. Capek deh. Duduk. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Hari ini diciptakan klub syariah. Minum dong. Kopi dong. Diminum dulu biar setrum. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa minum dulu nih X-Men-nya nih, biar puas. Biar nggak tegang. Dibukain nih. Langsung gini. Bismillah. Ini Pak Haji ngerjain nih. Siap. Woi. Balikin ke Pak Haji. Langsung ada yang gerak-gerak. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih para leader, para LC. Terima kasih manajemen. Terima kasih wahai saudaraku seluruh PTBS. Aplaus buat Anda semua. Naik ya. Jangan heran sama anak terminal, kadang nggak sopan. Kalau di Indonesia ada istilah panas setahun, dihapus dengan hujan sehari. Inilah orangnya Bapak Ibu. Inilah orangnya melalui PTBS. Kita berikan Al-Fatihah buat PTBS kita. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Grogi. Lupa sama ngomong apa. Orang gak latihan. Kamu yang latihan doang, curang kamu. Apa kabar? Anda masih sombong Bapak Ibu? Bisnis PTBS ini, usaha kita ini, semudah Anda berdiri, apa kabar? Woi, sombong Anda di pojokan. Saya dulu juga di situ. Tapi saya sekarang di sini, woi, apa kabar? Aduh, silahkan duduk. Jadi gak enak. Gimana plan? Demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, saya asli Kebumen. Jadi Jawa Tengah bagian selatan. Jadi kalau Anda mau ketemu Nyi Roro Kidul, ini cucunya.
Dan demi Allah Bapak Ibu, saya hanya lahir ditakdirkan oleh Allah hanya sampai SMP. Jadi bersyukurlah Anda hari ini yang pendidikannya melebihi saya Bapak Ibu. Bersyukur Anda. Kenapa? Karena si tukang asong ini kepengin banget sekolah pakai celana panjang. Enggak kesampean ya Allah. Ini buktinya Bapak Ibu. Karena selama ini ada orang yang enggak percaya bahwa saya cuma SMP. Saya tampilkan inilah Bapak Ibu, ijazah saya hanya sampai S2. SMP dan SD dan SMP. Saya tamat tahun 92 Bapak Ibu. Saya dilahirkan di kota termiskin se-Jawa Tengah. Kota kabupaten termiskin se-Jawa Tengah yaitu Kebumen Bapak Ibu di pesisir laut. Dan ibu saya, bapak saya hanya seorang tukang deres Bapak Ibu. Tahu tukang deres enggak? Enggak tahu. Gak pernah ke kampung sih. Masalah tukang apa itu? Ya manjat air kelapa, air gula Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya pagi terima ijazah SMP. Saya bilang ke ibu saya, Bu, saya pengen banget SMA. Tapi ibu dan bapak saya melarang. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ekonomi. Bapak saya tani juga tani garapan, miliknya Pak Lurah, jadi kalau panen paroan, padahal yang capek bapak saya, kurang ajar emang Pak Lurah. Semoga tobat Pak Lurah itu, gabung PTBes. Ya Allah. Saya sedih kok Anda ketawa sih. Anda tidak termasuk SMS kan, susah melihat orang, senang melihat orang susah. Bapak Ibu, demi Allah, saya tamat SMP, karena orang tua saya nggak mengizinkan saya SMA, saya bagi terima ijazah, saya kabur, paginya, sorenya saya kabur, langsung ke Bekasi, ke Terminal Cikarang, dan itulah pertama kali kota yang saya injak, yang saya datangi yaitu Cikarang. Ya, saya ngamen Pak Haji 2 tahun di Terminal Cikarang. Jadi kalau saya galak, kalau saya keras, ya itulah Pak kehidupan di terminal, kehidupan sebagai seorang anak jalanan. Tapi itu bertentangan dengan hati saya. Akhirnya uang ngamen pun saya kumpulin untuk belanja kacang kuaci permen. Saya jadi pedagang asongan, pindah jadi pedagang asongan, jualan kacang kuaci permen. Bapak Ibu, hari ini saya dagang dulu ya. Bapak Ibu, kacang-kacang Bapak Ibu, kuaci, permen, kacang-kacang Bapak Ibu. Anda mungkin kepengen ngemil, kacang. Kok ngalamun sih Pak Bu, beli dong. Kacang, kuaci, permen, kacang, cancimen. Hah? Orang cuma praktek doang. Kacang. Pak, ini 2.000-an duitnya gocap, nggak ada kembalian. Minta. Kamu kan temen saya goblok. Pak, tadi yang beli sini
Kamu kasihan deh, belum ngemil ya. Ganteng-ganteng kok ngemil. Ya, Masya Allah. Mainan apaan? Oh iya, itu buat anak yang keberapa Mas? Bapak Ibu, saya 26 tahun ngasong, itu nggak pernah dapat duit segini. Ini sekarang segini 2.000. Dulu tahun 90-an 500 perak. Jadi ya itulah Pak tukang ngasong tuh, gosong. Ini saya umur 24 tahun Pak Haji. Ini saya habis ngasong makan di warteg. Ya emang kurus. Terus ini di kontrakan saya. Ini istri saya nggak mau tampil di depan Anda, malu. Tapi beliaulah orang yang sangat setia sama saya. Beliaulah orang yang sangat setia sama saya sampai detik ini. Beliau gak pernah mau pisah. Beliau setia dalam kesusahan, setia sampai detik ini Bapak Ibu. Saya nggak tega ngajak beliau ke sini. Masih saya umpetin istri saya Bapak Ibu. Saya juga malu nggak kuat mental. Bapak Ibu, ngasong 26 tahun di atas bis, di atas Mayasari, dikebukin Kamtib. Itu udah sering saya Bapak Ibu. Ngontrak 26 tahun pindah-pindah di Jabodetabek. Hidup di terminal 26 tahun Bapak Ibu. Akhirnya pun saya punya semangat Bapak Ibu. Dendam membara di dalam dada saya ini. Jadi orang melarat gak enak Bapak Ibu. Jadi orang miskin gak enak Bapak Ibu. Ya Allah. Ditagi-tagi utang 20 tahun lebih. Itu gak enak Bapak Ibu. Naik angkot 20 tahun lebih. Itu gak enak Bapak Ibu. Itulah dendam saya Bapak Ibu. Saya jauh-jauh dari Kebumen, datang ke Cikarang, datang ke Bekasi, datang ke Jakarta, hanya pengen mengangkat harkat ibu saya, keluarga saya. Saya hanya pengen terbebas dari kemelaratan Bapak Ibu. Saya dan istri saya sering diusir sama yang punya kontrakan Bapak Ibu. Karena nggak bisa bayar kontrakan. Ini kontrakan yang saya tempatin masih ada Bapak Ibu di Desa Kelapa II, Karawaci. Kalau pengen tahu. Karena apa Bapak Ibu? Karena jadi orang miskin gak enak Bapak Ibu. Gak punya duit tuh gak enak Bapak Ibu. Melarat berpuluh-puluh tahun itu gak enak Bapak Ibu. Yang sampai pada akhirnya terakhir saya dikebukin Kamtib atau Satpol PP di stasiun Bekasi Bapak Ibu. Saya sudah putus asa, saya pengen memutuskan bunuh diri karena tinggal baju dagangan saya disita Bapak Ibu. Ini nyawa saya di sini, tapi disita Bapak Ibu, nggak bisa setoran ke bos saya. Pulang udah pasti sih saya nanya, ya buat beli beras, buat beli minyak tanah.
Karena seorang tukang ngasong berapa sih Pak Bu penghasilannya? Cuma 15.000 sehari. Itu kalau laku Bapak Ibu. Kalau nggak dikerjain sama sopir-sopir, sama kenek-kenek. Aplaus Pak buat para sopir dan kenek Pak. Masalah. Saya jalan kaki dari stasiun Bekasi Bapak Ibu sampai ke Klender Baru, Jakarta Timur. Insya Allah di stasiun, tapi nggak tahu kenapa saya niat bunuh diri, nggak ada kereta lewat Bapak Ibu, nggak ada. Sampai saya, Masya Allah, lumayan buat beli minyak tanah. Sampai pada akhirnya saya ditepuk, saya lagi ngalamun di stasiun Bekasi itu Bapak Ibu. Saya ditepuk dengan seseorang yang orang itu ternyata sampai sekarang jadi guru ngaji saya Bapak Ibu. Aplaus buat guru ngaji saya Bapak Ibu. Saya ikut beliau Bapak Ibu. Pokoknya orang itu bilang, Mas kamu ikut saya tahu kamu lagi susah, udah ikut saya ngabdi bersama orang itu Bapak Ibu. Saya nyuci bajunya, saya nyuci mobilnya, saya nyuci rumahnya, saya nyuci lantainya Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya ikut beliau Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, nggak tahu kenapa Kiai itu ngajak saya ke Tebet. Beliau cuma bilang, Di ikut saya, ikut ke Tebet. Ada solusi bagus biar kamu berubah. Saya nurut Bapak Ibu sama guru ngaji saya. Yang saya heran juga dari seluruh muridnya di yayasan, yang pertama kali yang diajak saya Bapak Ibu. Kalau mau aplaus yang ikhlas Bapak Ibu. Mungkin hanya saya ikut seminar di lantai 3 dan luar biasa Bapak Ibu. Saya terlahir dalam kondisi mata saya cereng Bapak Ibu. Sampai detik ini saya nggak bisa melihat jauh. Saraf saya putus Bapak Ibu dari kecil. Saya kalau ngeliat harus deket, nggak bisa pakai kacamata. Sudah cek ke dokter nggak ada yang cocok. Sampai kayak saya bilang udah kamu operasi. Terus kayak saya diajak ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, nggak bisa disambung kacamata, harus sambung saraf. Tapi dokter itu bilang 60% sambung saraf mata gagal. Akhirnya saya nggak mau operasi Bapak Ibu. Saya keluar dari dokter itu, saya nggak mau operasi. Tapi resikonya sampai sekarang saya kalau ngeliat nggak bisa jauh Bapak Ibu. Harus dekat. Dan itu yang membuat saya rada tidak pede sebenarnya sampai hari ini kalau ketemu siapapun, ketemu Bapak Ibu semua jangan bilang saya sombong. Karena kalau jauh wajah Anda nggak kelihatan, tapi kalau fisiknya insya Allah kelihatan. Maaf ya Pak Haji, suka nggak lihat. Tapi saya punya dendam Bapak Ibu, saya punya dendam. Saya teringat ibu saya teringat bapak saya teringat keluarga besar saya. Dihina di Kebumen, dihina di kampung. Karena semuanya pada gak ngerti Bapak Ibu. Saya ikut seminar di Tebet, di lantai 3, saya duduk paling depan. Saya bingung Bapak Ibu. Gak ngerti materi apa yang disampaikan di awal di bisnis itu. Saya turun ke lantai 1, di depan kebetulan waktu itu adalah hari Sabtu sore. Dan alhamdulillah
Sabtu sore ada Mas Randu datang dan saya dikenalkan ke Mas Randu. Dan kiai saya pulang ke yayasan. Guru ngaji saya tidak gabung Bapak Ibu. Tapi beliau bilang ke saya, jangan lupakan yayasan. Jangan lupakan yayasan. Jangan lupakan gurumu. Jangan lupakan di wasilamu ketemu saya ini. Ya Allah, kalau emang ini bisnis menjadikan solusi saya untuk terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kemelaratan, terbebas dari kesusahan, ya Allah, berikan aku kemudahan, berikan aku kemampuan, ya Allah. Itu yang ada dalam hati saya, Bapak Ibu. Saya ketemu Mas Randu, nggak nyambung Bapak Ibu, karena Mas Randu sama-sama ITB sih. Mas Randu itu Institut Teknologi Bandung, ini Institut Tekanan Batin Bapak Ibu. Bu Enda punya tisu nggak bagi dong? Apa kabar? Dari cerita ini semoga Bapak Ibu punya kesimpulan. Bahwa hidup susah gak enak Bapak Ibu. Hidup larat gak enak Bapak Ibu. Hidup keblangsak itu gak enak Bapak Ibu. Hidup otak terus itu gak enak Bapak Ibu. Kemana-mana naik angkot itu gak enak Bapak Ibu. Kemana-mana naik motor cicilan itu gak enak Bapak Ibu. Kemana-mana naik mobil cicilan itu gak enak Bapak Ibu. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Itu dendam saya Bapak Ibu. Saya tanya ke Mas Randu, Mas, ngomong jangan tinggi-tinggi dong. Yarin tersinggung. Aplaus dong buat Mas Randu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya adalah alhamdulillah. Mas Randu bilang apa ke saya? Oke gini aja Mas, oke gini aja Di. Kamu jadi tukang culik. Buset. Anak jalanan digituin. Bangkit Pak semangatnya Pak. Bangkit semangatnya. Kamu jadi tukang culik. Keren gak? Enggak. Mas Randu mana sih? Mas Randu mana? Makasih Mas, makasih. Jangan bosan menyemangati saya terus. Saya nggak punya harapan lagi kecuali di PTBS ini Mas. Saya nggak punya siapa-siapa kecuali keluarga besar PTBS Mas. Terima kasih Mas. Mas mau ngomong? Masya Allah, ini dulu foto saya jas aja masih kegedean ya. Saya jas pun juga minjem ke kakek, almarhum kakek. Jadi memang kita memaksakan, kita memulai dari seadanya. Tapi gak nyangka dengan proses yang kita lalui bersama, beliau selalu ngeluh gak bisa ngomong, gak pede. Ya udah jadi tukang culik aja, bawa orang ke Tebet. Dan saya sewaktu saya komitmen, saya akan membantu
tidak akan pernah bolong. Seumur hidup selama ada seminar di hari Sabtu ya, di JDC, di Tebet dulu sampai Tebet penuh ke JDC, saya tidak pernah bolong sekalipun. Walaupun saya sakit, ada sih, saya mau nanya, ada nggak yang lebih rajin daripada saya ke seminar JDC? Nggak ada, saya nggak pernah bolong. Walaupun saya sakit, saya pernah maksain nggak kuat naik mobil, saya paksain pesan tiket kereta. Saya nggak mau ngerepotin member, akhirnya saya naik taksi ke seminar. Walaupun saya kegigihan badan, kepala pusing kayak mau pecah, saya paksain, saya duduk. Walaupun pas jalan sempat muntah. Dan itu saya konsisten. Dan saya salut beliau totalitas ngikutin semua yang saya omongkan, diikutin. Beliau juga sama, tidak pernah bolong seminar malam minggu ya. Dan kita sudah komitmen kalau seminar, kalau sampai program umroh udah dibuka. Kemarin saya search Google, ternyata jamaah umroh terbanyak itu ada di Jakarta. Memang di Jakarta katanya kota maksiat ya, ternyata orang solehnya juga banyak. Jadi kita siap gembur Jakarta lagi Pak. Dengan umrohnya. Dengan umrohnya semoga ya dengan wasilah PTBS ini mempermudah orang untuk ibadah. Insya Allah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Manusia terbaik insya Allah surga terbaik. Surga Firdaus untuk kita semua. Surga Firdaus untuk Pak Haji Febrian. Tepuk tangan buat Pak Haji Febrian. Dan sekali lagi luar biasa PTBS ini, Pak Febrian inovatif. Dan Pak Slamet Asmadi, bukan saya yang membantu Pak Slamet Asmadi, tapi Pak Slamet Asmadi yang membantu saya. Anda yang berjuang jago banget menculik orangnya ya. Saya tinggal presentasi aja dan alhamdulillah yang closing juga beliau, karena kalau nggak join takut Pak, galak banget. Oke, mungkin sekali lagi saya yang terima kasih Pak. Semoga kita berteman bukan hanya di dunia ini, amin, tapi kita berteman sampai surga Pak. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Terima kasih Mas Randu. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Bapak Ibu, perjalanan panjang 26 tahun membuat saya komitmen di bisnis ini. Saya lalui Bapak Ibu prosesnya, saya lalui Bapak Ibu, saya jalani terus menerus Bapak Ibu, saya jalani Bapak Ibu, naik angkot, home meeting, naik kereta, jalanin Bapak Ibu prosesnya, terus lakukan Bapak Ibu, terus lakukan, just do it, fa'atamahuna, terus lakukan Bapak Ibu, terus lakukan, terus lakukan Bapak Ibu, terus lakukan Bapak Ibu, terus lakukan Bapak Ibu, terus lakukan. Anda harus menemukan semangat dari dalam diri sendiri. Apa yang membuat Anda tidak pernah berhenti dari bisnis ini. Siap Bapak Ibu. Masya Allah. Saatnya kita bangkit Bapak Ibu. Saatnya kita bangkit. Nih Bapak Ibu, saya suka tidur di masjid. Sering saya tidur di masjid bersama tim saya. Prospek habis sholat di masjid, tidur di masjid. Ini di masjid. Ya pokoknya ke masjid, prospeknya di masjid Bapak Ibu. Gak kenal pokoknya, bahasanya cuma apa? Kalau kamu mau bebas hutang, bebas riba, gabung PTBS. Orang itu nanya PTBS apa? Datang ke rumah saya, datang ke kantor. Itu yang terus saya lakukan sampai sekarang Bapak Ibu. Ketemu orang, ingetin Pak, dosa Pak kalau riba nggak diselesaikan Pak. Bu, dosa Bu, kalau riba terus-terusan Anda perjuangkan. Dosa ada,
Riba adalah dosa nomor 1 Pak. Tobat Pak, tobat. Itu Pak semangat saya sekarang. Saya emang gak sekolah, saya emang cuma SMP, emang tuh mataku cereng Bapak Ibu. Tapi saya punya semangat dengan program SLC. Saya ngerti akan dakwah menolong umat bersama PT BES. Siap Bapak Ibu? Siap enggak? Siap enggak? Nggak kedengaran? Siap enggak? Inilah Bapak Ibu, di bisnis ini kita sudah komitmen menjalankan syariah, menjalankan perintah Allah, yaitu tegakkan riba. Itu komitmen Bapak Ibu. Itu yang membuat PT BES, Pak Haji Febrian, kita semua terus ditolong Allah, 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 terus ditolong Allah. Maka jangan pernah bosan SLC Bapak Ibu. Jangan pernah bosan SLC. 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 Apa kabar? Semuanya takbir. Sakral Pak, ini acara sakral. Kalau Anda ingin mengutuhkan, kalau Anda ingin membulatkan tekad mitra-mitra Anda semua, bawa ke SLC Bapak Ibu, biar dapat hidayah. Dan ketika mitra Anda sadar, pertolongan Allah turun, bertubi-tubi. Siap Bapak Ibu? Lanjut dong Mas. Hah? Apa? Berapa menit? Hah? Tuh Pak Haji minta lanjut. Lanjut. Aplaus buat Anda semua Bapak Ibu. Saya SLC pertama pulang kecelakaan Bapak Ibu. Kecelakaan, ketiban lemari di rumahnya Mas Randu. Kaki jempol saya patah tulangnya. Jam 2 pagi, mandi darah. Saya belum dapat apa-apa Bapak Ibu, masih hitam gosong. Sampai saudara saya manggil saya si lutung Bapak Ibu. Kurang ajar enggak? Tapi PT BES punya produk kolagen Pak Haji. Pertama kolagen keluar, sampai detik ini saya tidak pernah absen minum kolagen Pak Haji. Sehari 2 saset, 3 saset saya minumin 2 tahun ini Bapak Ibu. Ini hasilnya. Ini hasilnya glowing. Glowing, glowing, glowing. Woi, orang melarat, orang miskin, nggak sekolah, dihina sama orang-orang yang nggak ngerti itu. Tapi sekarang mereka bungkam. Masya Allah. Bapak Ibu, saya senang di bisnis ini. Saya senang di bisnis ini kenapa? Karena saya nggak punya pilihan lain Bapak Ibu. Keluarga melarat, saya nggak sekolah, di kampung pada menghina. Dan itu semangat yang membara. Sekarang saya dirindukan sama orang satu kampung Bapak Ibu. Karena saya minum dulu. Kenapa Bapak Ibu? Hasil dari PT BES luar biasa. Dalam 2 tahun saya bisa mendapatkan 6 miliar lebih Bapak Ibu. Buat saya luar biasa. Buat si orang tukang asong luar biasa Bapak Ibu. Susah dikatakan dengan alhamdulillah. Nggak cukup dengan itu. Maka saya punya prinsip
berfoya-foya dalam sedekah Bapak Ibu. 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 Jangan pernah bosan berbuat baik Bapak Ibu bersama PTMBS. Ini hasil-hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini puncak yang saya sangat bangga. Karena jujur Pak Haji, saya iri sama leader-leader. Setiap dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero, leader-leader pada bikin video. Saya cuma dikasih, ambil, kayak saya ambil, nggak pernah ada video saya. Emang tukang asong kayak gini nasibnya. Tapi ketika dapat 1 miliar, saya minta tolong sama Pak Haji. Seumur hidup saya nggak pernah punya ATM Bapak Ibu. Nggak punya ATM. Tapi sekarang ini adalah nasabah prioritas BSI Syariah Bapak Ibu. Terus tadi CEO-nya bilang, kamu buka prioritas BSI Syariah di mana? Di Jakarta depan kantor. Terus kenapa? Buka dong di Bandung. Oke lah, orang duit saya banyak kok. Gitu. Wow, asiknya, 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 asiknya. Wow. Bapak Ibu, sejarah si tukang asong. Ini rumah saya Bapak Ibu. 20 tahun ini rumah saya Bapak Ibu. Parah enggak? Parah. Ini Tangerang. Masih ada rumah. Ini saya bangun baru 2 bulan ini Pak Haji. Ini belum 100%. Ini rumah termewah di RW saya sekarang Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini sudah member, masih ragu, Anda bukan golongan manusia. Siapa Anda? Jawab. Siapa Anda? Jawab luxury. Siapa Anda? Males Anda. Bangkit, siapa Anda? Wow, terima kasih Pak Haji, terima kasih leader, terima kasih semuanya, terima kasih wahai mitra-mitra semua. Saya tidak akan jadi apa-apa kalau tidak Anda. Yo, 7 bulan kerja keras, 7 bulan kerja keras, 7 bulan kerja keras. Oh, 7 bulan kerja keras, 7 bulan kerja keras, luxury, 7 bulan luxury, udah, ya Allah. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Slamet Asmadi. Makasih Glenn, jangan bosan ngingetin saya Glenn. Ya Allah. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk semuanya, makasih ya Allah.